Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Coba kita akan membahas tentang bagaimana penggunaan aplikasi Smart PLS. Dalam video ini akan saya berikan tutorial bagaimana menggunakan software Smart PLS. Oke, sebagai contoh, kita langsung saja menuju ke slide untuk contoh kasus dalam uh, um, ada contoh ketika siswa katakanlah Universitas ABC terhadap penggunaan internet banking dalam transaksi pembayaran SPP. Nah, di sini kita lihat variabel X1 ada persepsi kegunaan. Nah, di sampingnya, di tabel sampingnya ini, itu ada indikator. Nah, kita sudah menjelaskan bahwa indikator itu, variabel yang ada itu membentuk beberapa indikator. Indikator ini adalah petunjuk ya, yang minggu lalu sudah saya jelaskan. Jadi di sini ada satu variabel X, persepsi kegunaan. X2 ada persepsi kemudahan kegunaan. Yang ketiga ada persepsi keamanan web. Dan kemudian ada variabel sikap. Variabel sikap ini sebagai variabel perantara. Sebagai variabel perantara atau sebagai variabel intervening. Nah, kemudian ada variabel minat di sini. Nah, setiap variabel punya indikator. Nah, ini adalah kemudian ini pun hasil dari analisis yang telah dilakukan. Nah, di mana di sini bahwa ada variabel PU, ini singkatan dari perception of usefulness atau penggunaan sikap. IU ini adalah variabel variabel minat, intention of usefulness kalau yang di contoh tadi. Nah, kita akan masuk kepada contoh penggunaan Smart PLS. Nah, ini adalah contoh software Smart PLS. Sebelum kita mengolah data dengan menggunakan Smart PLS, yang pertama kita lakukan adalah kita harus mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data itu bisa dengan yang paling konvensional itu adalah bisa dengan yang namanya kuesioner yang kemudian kita berikan ke responden atau pihak yang kita ingin ataupun objek ataupun orang-orang yang ingin kita teliti. Contoh di kasus tadi itu misalkan mahasiswa gitu ya. Jadi minat mahasiswa dalam membayar SPP melalui e-banking misalkan. Nanti tergantung objek kita siapa. Ini kita jadikan responden. Nah, di sini kita punya new project di sini. Nah, new project kita klik, muncul nama. Artinya nih kita disuruh buat folder ataupun folder project. Di samping sini coba bisa kalian lihat bahwa ada data scan, skripsi tercinta. Ini semua nama ataupun nama project. Ya terserah mau dibuat apa namanya. Contoh kata kita membuat di sini project skripsi misalkan. Jadi bebas saja namanya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini muncul di samping nih, tabel samping nih, buat kalian lihat di kursor ada project skripsi. Nah, kita di import data. Oke, kita klik. Nah, di sini sebelumnya kita
harus menyimpan dulu datanya. Setelah kita kumpulkan misalkan melalui Google Form misal, terus datanya kita simpan. Nah, datanya kita simpan dalam bentuk CSV, bukan Excel ya, tapi CSV. Nanti coba kita akan jelaskan bagaimana mengumpulkan data yang benar, kemudian disimpan dalam bentuk Excel, kemudian baru kita simpan dalam bentuk CSV dan bisa digunakan untuk pengolahan data di Smart PLS. Nah, ini asumsinya kita sudah mengumpulkan data, katakanlah melalui Google Form, kemudian orang sudah isi, setelah misalkan katakanlah 100 orang yang mengisi, setelah itu kita simpan data yang dalam Google Form itu ke dalam bentuk Excel dan disimpan dalam bentuk CSV. Nanti itu ada penjelasan lebih lanjut dari saya nanti mungkin minggu depan atau kapan. Nah, ini sudah kita simpan, asumsinya sudah kita simpan, datanya sudah siap diolah ya, dalam kata data sudah siap diolah. Nah, katakanlah data yang pertama ini adalah ini yang saya simpan. Kemudian kita klik open. Nah, ini muncul ya. Nah, kita tunggu. Nah, ini adalah data semua missing. Nah, inilah data yang sudah masuk. Ini yang pertama masuk ini adalah statistik deskripsi ya. Statistik deskriptif. Di sini ada min, ada median, ada min, dan lain-lain. Ini adalah aktif. Nah, kemudian untuk menggambarkan model kita di sini ada proyek skripsi, ada gambar bulat dan bulat biru dan kuning ini. Nah, tinggal kita klik saja di sini. Nah, ini kita mau membuat gambar di sini. Indikator ya. PU1, PU2, PU3, PU4 yang sesuai dengan di slide tadi. Dengan 4 indikator. Nah, PU4 ini X2, PW1 sampai Y. Nah, itu kita blok. Di sini PU4. Nah, setelah kita blok, nah, jadi ini latihan variabel 1. Kita klik kanan, kita tulis read PU. Klik OK. Nah, kemudian di XP, nah kita geser ke sana, misalkan kita tulis sampai PWS 4, kita geser ke samping juga, kita klik kanan, rename, kita tempatkan sebagai variabel perantara, maka kita tempatkan dia di antara variabel Y dan variabel minat. Nah, kita rename plus IU. Letak indikatornya ini bisa kita pindah-pindahkan juga biar rapi. Misalkan ini karena udah berbenturan dengan variabel sikap ini, maka yang indikatornya bisa kita pindahin ke sebelah atas. Nah, di sini ada ini ke bawah. Kita klik kanan. Kemudian dia ada align indikator to top, yang ke atas. Ini bisa juga kita pindahkan ke balik ke kiri, atau pindahkan ke bawah, atau pindahkan ke kanan. Nah, lebih kalau saya lebih rapi sepertinya ke bawah. Oke, nah ini misalnya juga bisa kita pindahkan ke atas, katakanlah seperti itu. Nah, biar agak lumayan rapi ya. Nah, kemudian ini kan masih terpisah-pisah, belum terhubung. Maka kita harus hubungkan dulu. Di sini ada connect. Ada connect di sini, tinggal kita klik. Nah, coba diperhatikan, dia sudah seperti gambar roket ya. Nah, kemudian kita klik di variabel yang mau kita hubungkan. Misalkan sini PU, lepas. Jangan lupa klik lagi. Tetap. Nah, supaya dia terhubung. Biar kita bisa tarik garis yang lain. Nah, ini kita klik di variabel PU selanjutnya. Klik. Nah, klik tahan. Klik tahan. Lepas. Klik lagi. Kemudian juga begitu. Klik tahan. Setelah terhubung, lepas, klik lagi. Nah, ini gitu juga. Kita klik, tahan, lepas, klik lagi. Nah, jadi ketika setelah semuanya terhubung, maka dia akan biru. Nah, ini kan disebut dengan variabel, ini kan pengaruh langsung masih. Pengaruh langsung. Ini namanya pengaruh langsung, di mana ada PU, baru ATT, PIOU, ATT, PWS terhadap ATT, kemudian ATT terhadap PU. Bisa juga kita membuat pengaruh secara langsung.
pengaruh secara langsung variabel X terhadap Y, bisa begini, klik, tahan, lepas, ini klik, klik, tahan, lepas, klik lagi. Nah, pertanyaannya kan di sini EOU kan terhalang untuk melihat pengaruh secara langsung, maka kita harus kreatif di dalam memindahkan variabel perantara ini. Nah, ini kita balik lagi ke kursor awal, ini klik, kita klik connect untuk mengaktifkan kursor awal. Oke nih, kita klik select ya, kita pilih select untuk mengaktifkan kursor awal. Nah, ini bisa kita naikkan ke atas begini. Nah, ini bisa kita tata letaknya bisa kita ubah. Nah, bisa kita ubah. Ini kita geser. Nah, begini misalkan bentuknya. Nah, sehingga kita bisa menarik pengaruh langsung terhadap PEU terhadap IU. Kita klik connect. Ini bisa kita begini dia. Nah, saya kira ini bentuk gambarnya bisa seperti ini. Supaya apa? Supaya PEU ini bisa tarik garis langsung ke variabel IU. Kalau yang seperti tadi kan terhalang dia. Kecuali dua variabel. Kalau dua variabel kita bisa langsung seperti tadi gambarnya. Kecuali PEU ini nggak ada ya. Nah, ini kita kemudian kita pilih select lagi. Press kembali kepada kursor awal. Nah, ingat minggu lalu saya sudah menjelaskan bahwa ketika kita mengolah Smart PLS, SMPLS ini, itu kita punya tiga hal yang mau kita uji. Yang pertama, outer model. Outer model itu terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Nah, kemudian ada uji inner model. Inner model itu adalah kita melihat nilai R square. Kemudian terakhir kita bisa melihat uji hipotesis untuk melihat apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, ataupun bisa kita juga melihat pengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Nah, itu yang sebelum uji hipotesis. Jadi ada tiga yang kita lihat. Inner model, outer model, dan uji hipotesis. Nah, kemudian yang pertama, maka kita lakukan pengujian pertama, yaitu outer model. Nah, di sini kita bisa klik calculate, nah artinya menghitung, dan kita klik saja di sini. Nah, untuk yang pertama, kita pilih yang pertama di sini, PLS algoritma. Nah, fungsi PLS algoritma ini adalah untuk melihat outer model dan inner model. Nah, jadi PLS algoritma ini fungsinya adalah kita klik, oke, hasil model dan inner model. Nah, di sini kita punya, nah, setelah kita klik kita keluar seperti ini. Nah, di sini ada maksimum iteration, artinya ini kemudian simplisnya 300. Artinya di sini ada 300 kali pengolahan data yang dilakukan secara berulang. Nah, cuma kita nggak perlu melakukan berulang-ulang sampai 300. Kenapa? Karena kita kan sudah pakai software. Secara teoritis yang idealnya itu 500. Kalau kita baca buku, idealnya itu adalah 500. Maka ini kita ganti dengan 500. Jadi ini secara teoritis ya, 500. Jadi kalian bisa menggunakan di sini 500 saja. Nah, yang selebihnya nggak perlu kita otak-atik, langsung kita klik di bawah ini start calculation. Jadi ingat di sini 500, kemudian start kalau sedikit waktu. Jadi ini adalah hasilnya. Yang kemudian perlu kita lihat yang mana. Yang pertama kita ingin melihat outer model. Ingat outer model itu ada uji validitas, ada uji reliabilitas. Kemudian ada inner model. Inner model kita lihat R square. Nah, untuk uji validitas kita bisa klik yang di bawah ini. Ini kan ada yang biru-biru, tulisan biru-biru ini. Nah, ini kita bisa klik di outer loading. Nah, ini outer loading ini adalah untuk melihat apakah valid atau uji validitas ya, apakah indikator itu sudah valid dalam menggambarkan variabel. Nah, di sini kita lihat hijau semua. Misalkan ini variabel sikap ATT, ini kan dia karena sesuai abjad ya. ATT dulu, kemudian IU, PU, sesuai abjad ya. Tapi kita harus ingat nama variabel-variabelnya. Ini variabel sikap hijau semua. Secara teoritis, kalau dia di bawah 0,7, nah itu tidak valid. Tapi di sini semua di atas 0,7 terlihat hijau.
Kalau merah artinya itu tidak valid. Maka kalau contoh kasus, katakanlah misal ATT3 ini merah, maka kita balik ke gambar di sini, balik ke gambar, kemudian kita klik, kemudian klik kanan delete. Setelah kita delete, kita hitung lagi PLS algoritma seperti tadi. Nah, ini udah 500, nggak perlu diubah lagi, kita start calculation lagi. Nah, jadi merah, maka yang merah-merah itu harus dihapus. Nah, tapi kalau terlalu banyak, katakanlah di ATT3, di ATT ini misalkan contoh, ada 3 yang merah, itu jangan tiga-tiga dihapus. Yang paling jauh dari 0,7 itu yang dihapus. Nah, katakanlah 2, jangan jangan tiga-tiga dihapus. Kenapa? Karena kalau indikatornya tinggal satu, itu tidak bisa, apa namanya, hasilnya itu tidak bagus ya. Masa satu variabel cuma digambarkan oleh satu indikator. Jadi usahakan misalkan 3 merah, itu satu dulu dihapus, oh masih merah, 2 yang dihapus. Catatannya yang dihapus adalah yang paling jauh dengan angka 0,7. Baik itu ke bawah atau ke atas. Nah, ini secara validitas sudah lewat ya. Kenapa? Karena sudah hijau. Nah, ingat di outer loading tadi kliknya. Ini bisa langsung copy, katakanlah ini copy to convert Excel format. Nah, kita klik di sini, masuk ke Excel, tinggal Control V atau Control atau dipastekan saja. Nah, nih hasil tabel ini bisa langsung masukkan Excel. Kita klik, atau mau keseluruhan bisa juga di sini export to Excel. Maka kalau kita klik di sini, nah start export, nah yang ada di biru-birunya akan terkumpul semuanya. Cuman kadang-kadang kan kalau terlalu banyak pusing kita mau lihat angka yang mana. Jadi tabel-tabel yang penting saja kita copy. Misalkan auto loading tadi itu validitas. Nah, kemudian kita lihat reliabilitas di sini. Nah, kita lihat di sini bahwa ada untuk uji validitas kita bisa lihat nilai Cronbach alpha dan composite reliability. Ini Cronbach alpha dan composite reliability. Dua ini yang sebenarnya paling penting untuk uji reliabilitas. Kalau di Cronbach alpha kadang-kadang dia berseberangan. Di Cronbach alpha hijau semua. Ambil hijau semua sudah aman. Jadi bisa kita ambil semua. Seperti tadi juga kita bisa format. Nah, bisa kita kopas langsung ke Excel. Nah, secara uji validitas dan reliabilitas itu sudah beres. Nah, jadi outer model kita selesai. Di outer model ini harus selesai. Kalau ada yang merah itu harus dihapus. Katakanlah PEU, berarti variabelnya harus dihapus. Makanya saya katakan kalau di kelas, kalau kita punya target 100 responden, artinya kita harus mengumpulkan sampai 150 responden. Jadi kalau hasilnya nggak bagus, 100 orang itu kita bisa gantikan dengan 50 orang yang menjadi cadangan. Jadi ada cadangan. Target kita 50 responden, kita minimal harus ada 80 yang kita kumpulkan. Responnya harus kita kumpulkan 80 atau 80 kuesioner kita sebarkan. Karena nanti kalau hasilnya tidak bagus, kita bisa gantikan dengan yang cadangan. Jadi kita punya cadangan, punya responden cadangan ya. Itu penting. Di outer model kita selesai dengan uji validitas dan reliabilitas. Nah, inner model itu kita lihat R square ini. Nah, inilah inner model. R square. Nah, R square kita kemarin sudah katakan kalau dia pakai pet analysis alias ada variable intervening, maka R square-nya ada 2. Ini R square di ATT ini adalah R square pengaruh X1, X2, X3 terhadap ATT. Nah, R square di IU ini itu adalah pengaruh X1, X2, X3 ATT terhadap IU. Nah, jadi ini makanya ada 2. Inner modelnya ada 2. Nah, kemudian kita selesai dengan uji outer model, di mana di dalamnya outer model itu ada validitas dan reliabilitas. Kemudian inner model cuman R square. Nah, jadi sangat simpel ya. Outer model, inner model selesai. Maka selanjutnya adalah kita melakukan pengujian. Nah, ini gambarnya bisa disimpan juga. Caranya tinggal di download di sini. Save all changes. Misalkan. Atau bisa juga kita klik di file. Nah, di sini ada export as image atau ini dibuat export as image to file ini jadi JPEG nanti. Atau kita kopas saja gambarnya ke Excel atau ke Word. Tinggal di export as image to clipboard. Kita klik.
Nah, terus nanti kita masuk ke Excel, tinggal di paste saja, di Ctrl V. Nah, selanjutnya kita uji apa namanya angka-angka yang tabel tadi. Angka yang ini atar model validitas. Ini adalah yang reliabilitas yang di garis-garis ini, yang kemudian yang dalam bola-bola ini itu adalah inner model R square. Nah, sekarang kita uji hipotesis. Kita klik di tempat tadi calculate, kemudian kita pilih yang bootstrapping. Nah, kita pilih di bootstrapping ini, klik. Sini sudah 500, sudah selesai 500 tadi nggak perlu kita ganti-ganti. Nah, di sini signifikan level 0,05. Nah, jadi signifikannya di level 0,05. Tapi nanti kalau kalian setelah ketika kalian hitung ada di atas 0,05 tapi masih di bawah 0,1, di sini boleh kalian ganti dengan 0,1 biar hijau. Biar nanti yang di bawah 0,1 di atas 0,05 tapi masih di bawah 0,1 dia jadi warna hijau, nggak warna merah. Kita masih pakai 0,05 dulu ya, yang standarnya. Nah, ini ya, ini adalah hasilnya. Bagaimana kita lihat, artinya itu tidak berpengaruh. Nah, di atas 0,05. Di sini terlihat bahwa hanya PU terhadap ATT yang signifikan. Nah, kita bisa mengambil gambar ini misalkan di sini. Ini total indirect effect, kita klik di sini. Nah, ini indirect effect. Tadi apa namanya? Pet koefisien langsung. Nah, ini pengaruh secara langsung, ada berapa pengaruh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pengaruh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sorry, 7 pengaruh. Ini secara direct effect di sini. Nah, itu melihat apa pengaruh tidak langsung. Indirect total indirect effect ini ingin melihat spesifik indirect effect, sorry, bersikap atau ATT itu menjadi perantara antara X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y. Nah, kita lihat di sini merah semua. Artinya variabel sikap tidak menjadi variabel perantara untuk semua pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, kita lihat di sini merah semua. Ini sangat simpel. Untuk melihatnya tinggal kita lihat warna. Nah, jadi kalau dia merah maka tidak pengaruh. Nah, kenapa dia merah? Karena dia di atas 0,05. Nah, jadi begitu cara kita melihat. Nah, di sini kita ada gambar. Nah, ini untuk melihat ini adalah gambar kedua. Tadi gambar yang pertama adalah validitas dan reliabilitas. Sedangkan di sini ini adalah melihat uji hipotesis. Nah, ini garis misalkan PU terhadap ATT itu adalah koefisien. Pengaruh PU terhadap ATT adalah sebesar 3,87 ya. Oh sorry, ini bukan. Ini adalah bukan koefisiennya, tapi ini adalah uji T. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa konstruknya itu bisa kita ganti nah, inner modelnya ini bisa kita ganti dengan pad coefficient dan p values misalkan. Nah, jadi ini pad coefficientnya yang dalam kurung ini bisa kita ganti di sini ya. Kalau tadi kan t value. Jadi 3873 itu adalah t statistik. Jadi bisa kita ganti di sini. Nah, itu dengan yang di inner model ini bisa kita ganti dengan pad coefficient dan p value. Nah, kita lihat di sini bahwa pengaruh PU terhadap ATT adalah sebesar 0,527 atau 52,7%. Signifikan atau enggak? Kita lihat dalam kurung, oh 0,000. Artinya dia signifikan alias di bawah 0,05. Itu juga dengan ini adalah garis pengaruh ataupun garis pengaruh langsung ya antar variabel. Di sini kita lihat bahwa hanya PU yang mempengaruhi ATT. Karena di dalam kurung cuma dia yang di bawah 0,05. Selebihnya di atas 0,05. Nah, oke, ini bisa kita simpan gambarnya seperti tadi juga di file. Kemudian bisa ekspor as image to file itu langsung ke JPEG, atau kita mau kopas saja ke Excel bisa juga, atau ke Word langsung diekspor as image to clipboard. Ini. Baik, saya kira itu saja untuk tutorial penggunaan
Smart PLS. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu ya untuk hari ini. Mungkin ingin ditanyakan itu bisa lebih lanjut di grup. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.